perkenalkan nama saya Kalista Aurelia Lowell dan melalui video ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan wawancara untuk posisi desainer grafis. Saya sangat antusias untuk membagikan pengalaman dan cara pandang saya mengenai dunia desain. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, yakni bercerita tentang diri saya. Oke, jadi saya adalah Kalista Aurelia Lowell dan saya baru saja lulus dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara dengan IPK 3,92. Selama kuliah, saya banyak mengerjakan berbagai proyek yang membantu brand atau bisnis kreatif untuk membangun identitas visual yang kuat. Fokus saya tidak hanya membuat visual atau desain yang estetik, tapi juga meningkatkan engagement tanpa menghilangkan jati diri dari brand itu sendiri. Nah, teman-teman dan rekan tim saya mengenal saya sebagai pribadi yang detail oriented dan memiliki pola pikir konseptual. Jadi setiap elemen desain yang saya kerjakan itu selalu memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Kemudian menjawab pertanyaan kedua mengenai hal yang melatar belakangi ketertarikan saya pada bidang desain grafis, yaitu karena bagi saya desain adalah cara paling ampuh untuk bercerita dan membangun kedekatan emosional dengan orang lain. Maka dari itu saya merasa senang bisa menerjemahkan visi sebuah brand menjadi sebuah pengalaman visual yang membekas di hati audiensnya. Singkatnya, misi saya itu adalah ingin membantu brand untuk terus tumbuh lewat desain yang strategis supaya mereka bisa memiliki hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Lalu kelebihan utama saya yang relevan dengan posisi ini yaitu creative thinking serta perpaduan antara kemampuan teknis dan problem solving. Saya sudah sangat terbiasa menggunakan aplikasi Procreate, Adobe Illustrator, dan juga Photoshop untuk eksekusi ide-ide yang kompleks. Namun, saya juga terbiasa untuk melakukan riset yang mendalam sebelum mendesain. Contohnya, saya mampu menjaga konsistensi identitas merek di berbagai touch points seperti mulai dari kemasan produk, layout, website, hingga materi promosi digital. Maka dari itu, hasil kerja saya itu selalu rapi dan selalu sesuai dengan standar yang diberikan. Di sisi lain, kekurangan atau keterbatasan saya sebagai seorang desainer yaitu kalau dilihat dari bagaimana saya menyelesaikan semua proyek, saya ini cukup idealis karena kadang saya menghabiskan waktu terlalu lama untuk memperbaiki detail-detail kecil karena saya ingin mengeksekusi semuanya itu sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Tapi saya sadar kalau di dunia kerja itu ada deadline yang harus dikejar, maka saya mengatasinya dengan selalu membuat checklist prioritas. Dari situ saya belajar untuk menentukan kapan saya harus fokus ke detail dan kapan saya hanya mungkin bisa lihat gambaran secara besarnya terlebih dahulu agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu namun kualitasnya tetap terjaga. Lalu proyek desain yang paling merepresentasikan kemampuan saya adalah rebranding Funbo. Bagi saya proyek ini sangat menantang karena Funbo itu adalah brand legendaris yang sudah ada sejak tahun 1903 tapi baru masuk ke Indonesia 1968. Jadi tugas saya itu memodernisasi tampilannya agar bisa masuk ke pasar Gen Z yang modern, tapi juga menjaga kepercayaan pelanggan yang menyukai nilai historis. Nah, saya merancang logo, kemasan, aset media sosial, websitenya, sehingga brand tersebut menjadi lebih fresh dan relevan sehingga mendapatkan engagement yang lebih tinggi dari audiens muda. Proses kerja saya dari brief hingga desain final selalu terstruktur. Pertama itu discovery, yaitu saya mempelajari terlebih dahulu latar belakang, target audience dan juga kompetitornya. Kedua, concepting dengan membuat mind map, keywords, big idea, mood board, tone and manner, hingga key visual untuk menentukan arah visualnya. Ketiga itu desain. Di sini saya mulai masuk ke tahap digital di Illustrator atau Photoshop dan juga kadang menggunakan Procreate untuk ilustrasi kompleks. Lalu saya akan mereview kembali desainnya apakah sudah sesuai dengan brief awal. Lalu terakhir saya akan mempresentasikan ke klien atau tim untuk mendapatkan masukan sebelum finalisasi. Lalu menjawab pertanyaan ketujuh tentang bagaimana saya menggunakan AI dalam proses kerja. Jadi di zaman sekarang yang serba canggih ini, hampir semua orang yang saya temui itu telah menggunakan bantuan AI untuk memudahkan dan mempercepat kerja mereka. Menurut saya, kehadiran AI ini bisa kita jadikan sebagai rekan kerja untuk efisiensi ya, bukan sebagai pengganti kreativitas. Saya cukup sering menggunakan AI untuk membantu riset, karena AI ini bisa terhubung ke website sumber yang kredibel. Tapi saya tetap melakukan recheck untuk memastikan bahwa hasilnya ini valid, karena AI juga bisa diajak brainstorming ide untuk mencari referensi dan juga
konsep misalnya dan juga warna. Tentunya saya tidak menelan mentah-mentah apa yang diberikan sama AI. Jadi saya kerap sekali melakukan penggabungan ide antara ide yang saya miliki dan juga saran yang diberikan oleh AI. Lalu eksekusi dengan cara saya sendiri. Bagaimanapun juga insting desain, eh, empati terhadap audiens itu berada di tangan si desainer, bagaimana cara memprosesnya. Lalu cara saya menyikapi revisi dan juga masukan berbeda dengan pendapat saya, yaitu saya selalu melihat revisi itu secara objektif. Jadi bila ada masukan, saya tidak menganggapnya sebagai kritik personal, tapi upaya penyempurnaan hasil akhir. Pasti saya akan mendengarkan terlebih dahulu alasan dibalik masukan tersebut. Jika saya merasa desain awal saya lebih efektif, maka saya akan mencoba untuk mengutarakan alasannya secara profesional berdasarkan teori desain dan juga kebutuhan audiens. Namun, saya tetap terbuka terhadap diskusi dan juga kompromi demi mencapai tujuan bersama tim. Kemudian, pertanyaan ke-9 tentang hal yang saya lakukan jika menerima brief yang kurang jelas, maka saya akan mengambil keputusan yang proaktif. Daripada berasumsi dan berakhir salah jalan, saya akan mengajukan daftar pertanyaan, meminta diskusi secara singkat untuk menyamakan persepsi. Bila ada perubahan di tengah jalan, maka saya akan mengecek terhadap progres yang sudah ada, lalu mendiskusikan penyesuaian deadline jika memang perubahannya itu cukup signifikan. Karena bagi saya komunikasi itu sangat penting, bahkan menjadi kunci dalam setiap bidang kehidupan, terutama dalam pekerjaan. Lalu terakhir, menurut saya, peran seorang desainer grafis dalam tim kerja bukan sekedar membuat visual yang estetik, tapi juga sebagai seorang strategic problem solver. Posisi desain grafis itu seperti jembatan yang menjembatkan ide-ide dari tim marketing atau tim produk yang mengubah bahasa visual agar lebih mudah dipahami dan menarik audiens. Nah, desain ini juga menjaga identitas merek, di mana saya harus memastikan bahwa setiap aset yang dirilis itu harus konsisten agar citra perusahaan ini terlihat profesional dan terpercaya. Jadi, fokus saya bukan hanya soal keindahan desain, tetapi bagaimana desain tersebut bisa membantu tim mencapai target bisnis dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan perusahaan. Begitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai latar belakang, pengalaman, serta cara pandangan saya terhadap dunia desain grafis. Saya harap kompetensi dan dedikasi yang saya miliki dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Sebagai referensi tambahan, Bapak dan Ibu dapat melihat portofolio lengkap saya melalui tautan yang tertera pada resume atau profil LinkedIn saya. Di sana saya juga menyertakan detail proses di balik proyek-proyek yang sudah saya ceritakan tadi. Saya sangat terbuka untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana keahlian saya bisa membantu kebutuhan perusahaan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan wawancara ini. Saya sangat menantikan kabar baik selanjutnya. Sampai jumpa!